Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ketua Fraksi DPR RI, Bapak Utut. Yang saya hormati Bapak Menko Polhukam. Yang saya hormati Bapak Menteri Hukum dan HAM, beserta Wakil Menteri Hukum dan HAM, dan para pejabat di Kementerian Hukum dan HAM, baik di Kementerian maupun di Kanwil. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Ombudsman, yang saya hormati Bapak Ketua KPK, yang saya hormati Bapak Asisten SDM, Mabes Polri, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala BIN, yang saya hormati Pak Tony yang mewakili Pak Jaksa Agung, Bapak Ibu sekalian yang tidak kami sebut satu persatu. Dengan seizin Bapak Menko Polhukam, saya akan menyampaikan sambutan singkat dan kesimpulan, karena biar yang panjang Pak Menko Polhukam nanti. Yang pertama, arahan Bapak Presiden memasukkan visi misi reformasi birokrasi, tujuannya adalah yang pertama, mempercepat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena tugas aparatur sipil negara, termasuk kepolisian dan TNI, adalah menggerakkan dan mengorganisir serta melayani masyarakat. Yang kedua adalah mempercepat proses perizinan, baik kementerian lembaga maupun pemerintah daerah, mulai provinsi sampai desa dan kelurahan. Dan ini seiring dengan selesainya Undang-Undang Cipta Kerja, tujuan utamanya adalah di 2 poin ini. Yang ketiga, arahan Presiden adalah aparatur sipil negara, khususnya pimpinannya, harus berani mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Berani memangkas birokrasi yang panjang menjadi birokrasi yang pendek. Ini semata-mata dalam upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat investasi yang baik. Ini arahan Bapak Presiden. Membangun birokrasi yang simpel, pemerintahan yang smart, pemerintahan yang terus membangun inovasi-inovasi dalam upaya untuk mempercepat proses pengambilan keputusan politik pembangunan di semua tingkat. Ini yang pertama. Yang kedua, tantangan bangsa setelah 75 tahun merdeka, yang pertama adalah radikalisme terorisme. Ini tantangan bangsa yang paling luar biasa. Maka kita semua harus berani menentukan sikap siapa kawan dan siapa lawan pada perorangan, kelompok, golongan yang dia terang-terangan, terbuka maupun tertutup, mengembangkan pola-pola radikalisme dan terorisme, termasuk ingin merubah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, memporak-porandakan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini bukan tanggung jawabnya TNI Polri saja, tapi juga tanggung jawab seluruh elemen bangsa, termasuk aparatur sipil negara, tokoh agama, tokoh masyarakat, DPR, dan semua pihak. Tantangan yang kedua, tadi Bapak Ketua KPK sudah menyinggung, adalah memahami area rawan korupsi. Mari kita saling mengingatkan di antara kita, termasuk saya. Masalah perencanaan anggaran. Yang kedua, dana hibah dan dana bansos. Yang ketiga, retribusi dan pajak. Yang keempat, mekanisme pembelian barang dan jasa, serta jual beli
jabatan. Ini area rawan korupsi yang sampai sekarang masih melingkupi di antara kita semua. Tantangan yang ketiga bangsa ini adalah masalah narkoba. Ini mulai kelas sabu yang tercanggih sampai membakar ban, lem takol, itu bisa menjadi narkoba. Ini ancaman serius kita yang ketiga. Ancaman yang keempat, sebagaimana arahan Bapak Jokowi, adalah bencana alam. Setiap detik, setiap menit bisa gunung meletus, bisa tanah longsor, bisa gempa bumi, bisa tsunami, dan sekarang ada pandemi COVID. Di samping ada demam berdarah, malaria. Ini 4 tantangan bangsa yang harus kita cermati dengan baik. Nah, untuk menanggulangi ini, arahan Bapak Presiden Pak Jokowi, pemerintah harus memangkas birokrasi, cepat mengambil keputusan, berani mengambil keputusan. Mohon izin Pak Menko, secara kelembagaan, Presiden pertama Bung Karno sudah menata, membentuk IPDN, supaya tata kelola pemerintahannya bisa solid, utuh. Yang kedua, Bapak Bung Karno juga membentuk Lemhanas, supaya pola pikir para pejabat di eselon 1 dan eselon 2 berpola pikir yang komprehensif, integral, memahami secara geopolitik dan wawasan Nusantara negara kita. Pada era Pak Harto, dari program semesta jangka panjang, Bung Karno menjadi repelita. Paling simpel Pak Harto itu, kekuasaan dipegang oleh 5 orang. 1 Presiden Soeharto, yang kedua Wapres itu ada ban serep, nggak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga Seknek dan Sekap, merangkap Ketua Umum Golkar, di mana jalur A, ABRI, TNI, Polri terlibat dalam proses pengambilan keputusan lewat Pak Sudarmono, dan jalur B-nya Korpri juga sama lewat Golkar. Selesai 32 tahun Pak Harto berkuasa. Ditambah lagi Sesda Lobang Pak Solihin GP. Itu menentukan struktur mulai siapa jadi sekjen, irjen, sampai bupati, wali kota, sekda di bawah. Ditambah lagi Pak Sudomo dan Pak Mitro, Kopkamtib. Itu menata intelijen, menata TNI Polri. Selesai Pak itu. Simple. Era reformasi yang sudah tidak ada GBHN, karena GBHN terakhir zaman Gus Dur dan Ibu Megawati. Era reformasi itulah yang saya kira sampai Pak Jokowi ini janji kampanye seorang presiden menjadi program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Begitu ruwetnya. Saya memahami, saya ikuti terus. Ini kita punya Menko yang membanggakan karena beliau nggak bisa disinggung di mana-mana karena dasarnya dasar konstitusi dan hukum. Ini saya kira problem permasalahan yang akhirnya Bapak Presiden menerapkan reformasi birokrasi secara utuh dalam konteks untuk mempercepat proses pengambilan keputusan. Berikutnya, Pan-RB tidak bekerja sendiri untuk menjabarkan visi misi Presiden. Kita punya paguyuban, 1 bersama KPK untuk Stranas Pencegahan Korupsi. Kedua, bersama Ombudsman untuk menyerap keluhan-keluhan, pengaduan-pengaduan masyarakat. Yang ketiga, dengan BKN dalam kerangka perencanaan dan rekrutmen CPNS sampai tenaga fungsional dan P3K. Kemudian bersama KSN dalam kerangka untuk sistem meritnya, kemudian LAN dengan sistem pendidikannya, dan yang terakhir dengan ANRI untuk arsip nasional. Kami terima kasih pada Ketua KPK, kami sudah diberikan 1 gedung bangunan hasil sitaan Pak Firly untuk ANRI arsip pencegahan korupsi, khususnya gedung 8 lantai di tempat yang strategis dari sitaan KPK. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, demikian inti permasalahan daripada reformasi
birokrasi dan tantangan-tantangan bangsa. Pak Jokowi, Bapak Presiden, Pak Ma'ruf Amin optimis ini bisa diwujudkan dengan baik. Karena beliau juga selalu mengingatkan bahwa setiap pejabat aparatur pimpinan di pusat maupun daerah harus punya impian, harus punya konsep. Sebagaimana Bung Karno selalu mengatakan, setiap pimpinan harus punya imajinasi, setiap pimpinan harus punya konsep. Dengan imajinasi, impian, dan konsep itu dia bisa menjabarkan. Dan ini dijabarkan oleh Bapak Jokowi dengan visi misi dan 5 skala prioritas program Presiden dan Wakil Presiden. Yang kedua, kami juga tantangan bangsa yang begitu berat tadi, Panglima Besar Jenderal Sudirman juga selalu mengatakan, orang-orang baik kalau hanya berdiam diri, orang-orang jahat akan semakin merajalela. Dan kita orang baik harus selalu mengingatkan ancaman radikalisme terorisme, ancaman korupsi, ancaman narkoba, dan harus terus sigap bergotong royong melawan bencana alam ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang punya komitmen terhadap pembangunan zona integritas dan bahkan menjadi salah satu role model terbaik di tahun 2020 ini. Dari hasil evaluasi, tadi sudah disebutkan bahwa menempatkan 72 unit kerjanya yang berpredikat menuju WPK dan 11 unit kerja yang berpredikat menuju WBBM. Sebenarnya lebih, Pak Menteri Hukum dan HAM, karena ada anak buah Bapak yang tidak percaya melakukan lobby-lobby ke Pan-RB. Padahal dia sudah bagus, tapi dia melakukan lobby-lobby yang langsung saya drop. Contoh kecil. Oleh karena itu, capaian tersebut menjadi prestasi yang luar biasa. Memecut kami juga, karena Pan-RB juga belum seperti Kementerian Hukum dan HAM, masalah yang berkaitan dengan digitalisasi. Kita belum, Pak. Maka kemarin kami juga meminta pada Pan-RB dan sudah membuat surat kepada Sekjen, Sesmen, Sestama, Kementerian Lembaga dan Sekda-Sekda untuk meniru yang pertama kali dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM ini. Membangun unit kerja pelayanan berpredikat WBK dan WBM mensyaratkan komitmen yang tinggi. Pimpinan instansi, pimpinan unit kerja, dan jajarannya dipastikan harus sudah melakukan berbagai perbaikan internal organisasi secara nyata, sistematis, dan berkelanjutan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan bahwa mari kita tingkatkan komitmen dan pemahaman dalam pembangunan zona integritas serta merubah pola pikir dan budaya kerja. Yang kedua, meningkatkan kemudahan pelayanan melalui kualitas pelayanan yang lebih baik dan semangat hospitality serta kepuasan publik. Yang ketiga, membuat program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat. Yang keempat, melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas secara berkelanjutan. Dan kelima, menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan setiap inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat. Jangan sampai hari ini kita meresmikan pelayanan publik yang terbaik di sebuah pemerintah daerah. Yang kemarin kami hadir di satu daerah meresmikan, Bapak Menko, 2 minggu setelah diresmikan yang terbaik, bupatinya tersangka. Mafia tanah memperlambat proses perizinan yang didarah oleh kejaksaan. Saya kira banyak hal-hal ini yang perlu kita perbaiki. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih atas komitmen dan kerja keras kita sekalian, saling mengingatkan di antara kita, kepada Kepala Unit Satuan Kerja dan seluruh tugas tunas pengayoman
Semoga apa yang telah dikerjakan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan kita semuanya. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita dalam mengemban tugas kita masing-masing. Mari kita terus bekerja, terus berinovasi, terus berdedikasi untuk membangun negeri, terus menerapkan disiplin protokol kesehatan. ASN harus sehat karena ASN melayani masyarakat. Demikian sambutan singkat yang ingin kami sampaikan. Dengan seizin Bapak Menko, selamat pada Bapak Menteri Hukum dan HAM dan jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Mudah-mudahan acara hari ini bisa diikuti oleh seluruh kementerian, instansi, dan lembaga. Di bulan Januari ini sudah ada, kemarin PPATK sudah, kemudian Kementerian Polhukam juga sudah, mudah-mudahan Kementerian Investasi, mohon maaf Pak Menko, mungkin nanti setelah ini Menko Polhukam, yang lainnya akan bisa dikerjakan dengan baik. Akhirnya apa yang kita perbuat harus kita pertanggungjawabkan. Agama saya mengatakan setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sekecil apapun harus kita pertanggungjawabkan pada diri kita, keluarga kita, instansi pemerintah, kepada masyarakat dan bangsa, dan kepada Tuhan yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Tadi pagi saya hadir, saya swab Pak, jadi saya semangat bicara. Ya. Hasilnya negatif. Ya. Dan mohon doa restu, 3 anak saya, 1 cucu saya, 1 besan saya, 1 supir saya, 1 staf rumah tangga saya, 1 pamdal saya juga kena musibah sebagai pasien COVID. Mohon doanya mudah-mudahan bisa sehat walafiat seterusnya. Terima kasih.